diduga terlibat tambang, 2 WNA Tiongkok dideportasi. Wakil Presiden Gibran buka perkemahan pemuda remaja GPDI. Pemprov Sulut dukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain ketiga sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara, 2 warga negara asing asal Tiongkok dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo Minggu pagi. Keduanya diduga melanggar ketentuan izin tinggal setelah ditemukan beraktivitas di lokasi pertambangan di Gorontalo. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo mendeportasi 2 warga negara asing asal Tiongkok. Tindakan administratif keimigrasian ini diambil setelah keduanya diduga melanggar ketentuan izin tinggal yang dimiliki. Kedua WNA masuk ke Indonesia melalui Jakarta dan Manado dengan izin tinggal terbatas untuk bekerja pada perusahaan di bidang konstruksi. Namun dalam pengawasan, petugas menemukan keduanya diduga melakukan aktivitas di lokasi pertambangan di Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa sampel tanah dari lokasi pertambangan serta dokumentasi aktivitas kedua WNA tersebut. Penelitian dan penindakan keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo melakukan penyelidikan dalam rangka pemenuhan dokumentasi sebagai bukti. Dalam pemenuhan dokumentasi terkait kegiatan 2 WNA yang dimaksud oleh informasi anggota Deportasi tersebut, lalu petugas melakukan undercover guna mendapatkan bukti yang kuat. Tidak lewat Jakarta, terlebih lewat Jakarta, ini ke Jakarta, baru ke Gorontalo, dan setelah itu melakukan perjalanan ke wilayah Gorontalo atau luar Gorontalo, atau mereka lewat Manado. Mereka ini Manado, setelah itu melakukan perjalanan darat, mungkin ke wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Jadi rute itu yang kami dapat, hasil pemeriksaan yang kami dapat bahwa memang nanti akan dikira deportasi, dan selama pemeriksaan itu tidak kami tahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang warga negara asing tersebut masih memiliki izin tinggal. Kini kedua WNA telah dideportasi ke negara asal. Imigrasi memastikan akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di wilayah Gorontalo, serta memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, seorang anggota polisi Polres Bolaang Mongondo Utara meninggal dunia diduga terkena tembakan oleh rekannya sendiri sesama polisi. Insiden diduga salah tembak saat polisi menggagalkan aksi keributan bersenjata tajam di Desa Paku Induk, Kecamatan Bolangitan, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Minggu malam 28 Juni 2026. Bribtu Excel Mamuli, anggota polisi Polres Bolaang Mongondo Timur, diduga tewas terkena tembakan oleh rekannya sendiri, Brigpol Randi Lionel Tarandung. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan autopsi. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di ruang pemulasaran jenazah RS Bayangkara Manado. Bribtu Excel tewas terkena tembakan di dada bagian kanan. Orang tua korban berharap kasus ini diselesaikan secara hukum. Dari DP teman sama-sama di Desmob, pas satu kampung lagi no. Sweetly dia yang kasih informasi bagi kita no. Karena semua kufre satu kampung tuh. Dia yang bilang no, sekitaran jam 7.55 itu semua jam 8 no. Dapat info tadi malam. No. Tadi malam. Ya. Di malam dapat info itu dia. Jadi habis itu kan terembator no. Ya. Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Hasibuan mengatakan insiden tersebut merupakan salah tembak saat anggota berupaya menangani kasus keributan. Kronologisnya adalah diawali adanya laporan dari masyarakat yang diduga adanya masyarakat yang sajam ya, keributan
dengan memakai senjata tajam. Kemudian diterima oleh piket, ya, Polres, ya. Sesampai di TKP, ya, 1 orang diamankan, namun ada 2 orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu, ya, ketua tim, ya, mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas, ya, melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri. Petugas berhasil mengamankan 1 orang pelaku ke dalam mobil patroli. Namun saat Bribtu Excel Mamuli melakukan interogasi, seorang pelaku lainnya tiba-tiba datang dari arah belakang sambil membawa senjata tajam dan diduga hendak melakukan penikaman. Melihat anggotanya berada dalam bahaya, Ketua Tim URC Brigpol Randi Tarandung spontan mengeluarkan senjata api untuk menghentikan pelaku. Naas, senjata tersebut meletus dan pelurunya justru mengenai dada kanan Bribtu Excel. Setelah mengetahui rekannya tertembak, Brigpol Randi segera memberikan pertolongan dalam situasi yang berlangsung cepat itu. 2 pelaku berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Bolmong Utara sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Manado guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. 1 pelaku keributan telah diamankan di Mapolres Bolmut, sedangkan 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Saat ini Brigpol Randi Leonel Tarandung telah ditahan. Kasus ini sedang dalam penanganan Seksi Propam Polres Bolaang Mongondo Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ribuan paket belanja online yang hendak dikirim dari kota Makassar menuju Surabaya ludes terbakar di atas truk pengangkut di Pelabuhan Makassar Senin siang. Pihak kepolisian Polres Pelabuhan Makassar akan memanggil sejumlah saksi diantaranya dari pihak ekspedisi. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan ribuan paket yang telah siap dimuat untuk dikirim ke Surabaya di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kejadian, sementara petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke area lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Makassar bilang, dugaan sementara kebakaran berasal dari paket yang berisi parfum dan baterai yang mudah terbakar, sehingga memicu api menyebar dengan cepat. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Terjadi kebakaran tadi siang di pelabuhan ini, tepatnya di atas mobil truk mengangkut muatan berupa barang online yang akan dikirim ke Surabaya. Kejadiannya itu sekitar kurang lebih 12 WITA siang. Untuk penyebabnya kami masih melakukan penyelidikan dari pihak Satreskrim Polres Pelabuhan, utamanya di unit ekonomi masih melakukan penyelidikan terkait indikasi penyebab kebakaran tersebut. Untuk barang-barang yang diduga terjadi kebakaran di situ ada berupa cairan parfum yang mudah terbakar dan beberapa baterai. Pihak kepolisian saat ini akan memanggil sejumlah saksi terkait kasus terbakarnya paket belanja online tersebut, diantaranya pihak ekspedisi. Akibat kejadian ini, proses pengiriman paket tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pria di kota Kendari mengamuk menggunakan senjata tajam saat menyerobot antrean pengisian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari, Minggu siang. Akibat perbuatannya, terduga pelaku nyaris dikeroyok warga yang marah. Inilah video amatir memperlihatkan seorang pria mengamuk menggunakan senjata tajam di sebuah SPBU di Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari, Minggu siang 28 Juni 2026. Pria yang diketahui bernama Jumasir, 50 tahun ini, marah lantaran tidak terima ditegur oleh pengendara lainnya akibat menyerobot antrean. Warga yang emosi nyaris mengeroyok pria tersebut dan membuat pelaku terpaksa melarikan diri. Unit Reaksi Cepat Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari menangkap terduga pelaku pada Senin 29 Juni 2026 beserta barang bukti motor miliknya, namun senjata tajam telah dibuang. Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Viral itu seorang laki-laki di SPBU mengamuk menggunakan parang
ya. Itu kronologisnya pada saat pengisian BBM, pelaku ini mengantri. Karena panjangnya antrian, ketidaksabaran itu muncul sehingga emosi. Yang bersangkutan dari mau mengisi Pertamax, dia beralih ke Pertalite. Namun ada komplain dari para konsumen karena tidak mau antri, sehingga terjadi percecokan. Yang bersangkutan mencabut sajam jenis parang, ngamuk-ngamuk di situ, dan akhirnya dikejar oleh konsumen SPBU tersebut. Untuk saat ini pelaku sudah diamankan di Satreskrim Polresta Kendari. Terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Polresta Kendari dan terancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi semester 1 2026. Polda Sulut tangkap 156 tersangka narkoba. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Polda Gorontalo berhasil mengungkap ratusan kasus pidana dan menangkap 289 tersangka. Pengungkapan ini meliputi kasus kriminal umum, kriminal khusus, hingga peredaran narkoba di berbagai wilayah di Gorontalo. Polda Gorontalo merilis hasil pengungkapan kasus selama 6 bulan pertama tahun 2026. Dalam periode Januari hingga Juni, Polda Gorontalo berhasil mengungkap ratusan kasus dan menetapkan sekitar 289 orang sebagai tersangka. Kasus yang diungkap meliputi pencurian, curanmor, pencurian dengan kekerasan, pertambangan ilegal, tindak pidana khusus, hingga peredaran narkoba dan minuman keras. Polisi juga menyita berbagai barang bukti kasus, mulai dari sepeda motor, barang elektronik, uang tunai, narkotika, eskavator, hingga ribuan botol minuman keras. Kapolda Gorontalo bilang pengungkapan kasus ini merupakan akumulasi dari berbagai direktorat dan sebagian dari hasil penindakan laporan masyarakat. Polda Gorontalo melakukan rilis terkait kinerja Direktorat Polda Gorontalo dan Polres Jajaran terkait dengan C3 curas dan curanmor periode bulan ini Juni 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara 1 Juli 2026. Adapun kinerja periode Januari sampai dengan Juli 2026, Polda Gorontalo menangani 20 perkara pencurian yang terdiri dari 5 kasus perkara pencurian dan pemberatan, 8 kasus curanmor, dan 7 kasus pencurian biasa. Direktorat Kriminal Khusus periode sama Januari sampai dengan Juni 2026 jumlah RP 94 kasus, yang tahap luas 19 kasus, dan jumlah tersangka 23 tersangka. Kini sebagian perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyidikan dan persidangan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, selang semester 1 tahun 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara dan Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 116 kasus dan menangkap setidaknya 156 tersangka. Hal ini disampaikan pihak kepolisian dalam konferensi pers di Polda Sulut Senin sore. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap 116 kasus tindak pidana narkoba sepanjang periode 1 Januari hingga 29 Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil menangkap 156 tersangka. Data tersebut disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Sulut, Kombes Pol Arif Atlani, dalam konferensi pers yang digelar di Aula Tribrata Polda Sulut Senin kemarin. Dari total 116 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 83 kasus merupakan tindak pidana narkotika, 32 kasus obat keras, dan 1 kasus psikotropika. Dijumlah dengan satu yaitu kelas itu jumlahnya 116 kasus. 116 kasus. Dikatakan itu tadi jumlahnya 116 kasus yang sudah kita ungkap dibandingkan dengan tahun 2025 itu
narkoba dengan tes narkoba di wilayah itu berjumlah 210 kasus. Jumlah tersangkanya yaitu 152 kasus, 152 orang. Untuk direktorat sendiri tersangkanya 56 orang. Pengungkapan kasus narkoba akan terus menjadi prioritas pihak kepolisian guna menekan peredaran gelap narkotika di Provinsi Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Ditreskrimum berhasil menyelesaikan 607 perkara dari total 1.335 kasus kejahatan konvensional atau mencapai 45% tingkat penyelesaian perkara. Angka tersebut meningkat 13% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara serta Polres jajaran menoreh capaian positif sepanjang semester baru tahun 2026. Dalam evaluasi kinerja yang digelar melalui press release semester 1 pada Senin sore, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, Kombes Pol Suryadi menegaskan, capaian tersebut membuktikan penyidik di Reskrimum tidak pernah berhenti bergerak dalam mencegah sekaligus mengungkap berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Untuk kasus 3C yaitu curang, kredit total sebanyak 4 kasus selesai. Clearnya ada 6 kasus, jadi persentase ada 156%. Kemudian curang, kredit totalnya 4, clearnya ada 11, maka persentasenya adalah 275%. Kemudian curanmor, rem total atau jumlah kejadian 17. Kemudian clearnya ada 4, maka pengungkapannya ada di 23%. Dan pengungkapan 3C apabila dijumlah ini di atas 90%. Kombes Suryadi mengingatkan seluruh personil agar tidak cepat berpuas diri karena tantangan dan semester 2 akan semakin berat seiring berkembangnya modus kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan berbasis teknologi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap 6 jaringan peredaran narkotika dalam serangkaian operasi yang dilakukan sejak Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 19 orang sebagai tersangka dan menyita barang bukti sebanyak 9 kg sabu serta 2,3 miliar rupiah uang hasil kejahatan. Pengungkapan tersebut berasal dari 6 laporan polisi dengan total barang bukti yang berhasil diamankan berupa 9 kg sabu, 6.715 butir ekstasi, dan 300.000 lebih butir obat daftar G, serta uang tunai hasil tindak pidana narkotika sebesar 2,3 miliar rupiah. Polisi mengungkap salah satu modus operandi yang digunakan pelaku adalah menyamarkan pengiriman narkotika dalam kemasan elektronik. Polisi berhasil mengamankan 19 orang tersangka, diantaranya 16 laki-laki dan 3 orang perempuan. Jadi rekan-rekan kami sampaikan, baru saja kita laksanakan kegiatan press conference dipimpin oleh Bapak Kapolrestabes, yang mana itu sebenarnya kegiatan-kegiatan kami di bulan Juni 2026. Itu yang pertama rekan-rekan, ada pengembangan dari LP di bulan Januari. Itu kami amankan pada saat itu dengan barang bukti 0,5 gram narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian di bulan Mei 2026 kita kembangkan ke Riau, asal barang itu. Kita bisa amankan 3 orang di sana dengan barang bukti 5,5 kg yang bulan lalu kita udah rilis. Nah, di bulan Juni 2026 ini kami lakukan pengembangan pemeriksaan terkait dengan barang bukti yang dimilikinya. Salah satunya adalah handphone para tersangka. Adapun para tersangka tersebut dijerat pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua menyita 38,7 kg ganja siap edar dalam pengungkapan kasus narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026 dan menetapkan 151 orang sebagai tersangka dalam kasus yang diungkap. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua merilis hasil pengungkapan kasus narkotika sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dalam kurun waktu 6 bulan, penyidik menangani 104 kasus yang terdiri dari 71 kasus ganja, 27 kasus sabu, 5 kasus obat-obatan berbahaya, serta peredaran ribuan liter minuman keras oplosan. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 38,7 kg ganja siap edar, 134,89 gram sabu, 3.745 butir obat keras, dan 21.000 liter minuman keras oplosan, serta 151 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus tersebut. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Kombes Pol Alfian mengungkapkan ganja yang beredar di Papua mayoritas dipasok dari negara tetangga Papua Nugini, sementara narkotika jenis sabu dan obat-obatan keras diketahui dikirim dari wilayah Jawa dan Makassar melalui jaringan peredaran lintas daerah. Seluruh tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman penjara mulai dari 20 tahun hingga seumur hidup, sesuai dengan peran dan jumlah barang bukti yang dimiliki. Januari sampai Juni 2026, yaitu 151 orang. Terdiri dari laki-laki sebanyak 123, perempuan 8 orang, warga negara Indonesia yaitu 112 orang, yaitu laki-laki 112 orang, perempuan 8 orang. Warga negara asing yaitu yang membawa barang tersebut dari ganja dari Papua Nugini ke Indonesia yaitu sebanyak 11 orang, itu laki-lakinya, kemudian perempuan 1 orang. Untuk bulan Juni sendiri yaitu kami menanganin untuk Direktorat Polda Papua yaitu sebanyak 4 kasus. Polda Papua menegaskan akan terus memperkuat pengawasan di jalur perbatasan dan pintu masuk wilayah Papua guna menekan peredaran narkotika yang masih didominasi pasokan dari luar daerah maupun luar negeri. Vindi Ragmedi, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi Wapres Gibran buka perkemahan pemuda remaja GPDI. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, gelaran Youth Teens Camp GPDI Sulawesi Utara yang akan berlangsung sejak 29 Juni hingga 3 Juli 2026 resmi dibuka oleh Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka Senin sore. Agenda tahunan warga GPDI tersebut dinilai Gibran sebagai kegiatan yang bermanfaat, terutama dalam menciptakan generasi emas Indonesia yang berkarakter. Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi membuka gelaran Youth Teens Camp GPDI 2026 di Minas Utara. Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 26.000 pemuda dan remaja GPDI yang berasal dari berbagai daerah seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo hingga 2 negara lainnya yakni Thailand dan Korea Selatan. Wakil Presiden Indonesia Gibran mengapresiasi konsistensi GPDI yang selama puluhan tahun menggelar pembinaan generasi muda dalam bentuk perkemahan tersebut. Ini saya titip Pak Pendeta, Bu Pendeta, Pak Bu, Pak Bupati, sangat penting untuk anak-anak muda untuk dapat mempersiapkan diri, baik dari sisi skill, kapabilitas, kemampuan teknis, keimanan, karakter, serta kecintaan terhadap tanah air. Sehingga anak muda Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Gibran menilai kegiatan seperti ini selaras dengan visi pemerintah yang sedang menyambut bonus demografi.
Selain itu, Gibran juga turut menyoroti keberhasilan pemerintah provinsi dalam menekan prevalensi stunting di daerah dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Pusat Statistik menggelar launching sensus ekonomi tahun 2026 pada Selasa 30 Juni 2026. Pemerintah provinsi berkomitmen mendukung proses sensus ekonomi yang diharapkan mampu memberi kontribusi pada pengambilan kebijakan. Launching yang berlangsung di ruangan Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara itu menjadi tanda kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pusat Statistik. Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus mengatakan pihaknya akan mendukung penuh gelaran sensus ekonomi yang telah berlangsung sejak 16 Juni. Menurutnya, keberhasilan sensus ini sangat berdampak bagi pengambilan kebijakan daerah. Untuk itu, seluruh elemen pemerintah termasuk masyarakat diminta untuk berkontribusi mensukseskan sensus ekonomi 2026. Supaya ini menjadi standar untuk tolak ukur, merencanakan, melaksanakan ke depan lebih bagus lagi. Jadi sekarang dengan ada sensus ini, saya perintahkan pemerintah daerah, ya, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk mari kita bantu karena waktunya tinggal sedikit lagi, 8 minggu lagi, ya, dengan angka yang masih 19,32 capaiannya, kita berharap 8 minggu ke depan semuanya sudah 100%. Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Soni Hari Budi Utomo Harmandi menyambut baik dukungan pemerintah daerah. Dukungan tersebut diharapkan mampu memudahkan proses sensus yang sementara berlangsung. Apalagi saat ini sulit menjadi daerah dengan capaian realisasi sensus terbaik di Indonesia yang hampir mencapai 20%. Jadi ini perlu dicatat bahwa capaian di lapangan untuk sensus ekonomi di Sulawesi Utara salah satu yang tertinggi di Indonesia. Rata-ratanya berapa Pak tiap daerah? 19 sampai 20%. Memang harusnya sih 20% lebih sedikit ya, sekitar 22%. Tetapi angka ini dibanding banyak provinsi di daerah lain termasuk paling tinggi ya. Dengan adanya dukungan di tingkat provinsi hingga ke kabupaten dan kota, Wakil Kepala BPS RI optimis di sisa waktu yang ada, Sulut akan mampu mencatatkan realisasi 100% dalam program sensus ekonomi tahun 2026. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menyerahkan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis, baik pemerintah perorangan maupun swasta yang telah berkontribusi nyata dalam mendukung tugas dan fungsi DJKN Sulut Tenggo Malut. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mitra strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menggelar Bantenan Award pada Kamis lalu. Penyerahan penghargaan yang menyasar instansi pemerintah, swasta hingga perorangan ini dipusatkan di Gedung Keuangan Negara, Jalan Bethesda, Kota Manado. Sumarsono, Kepala Kanwil DJKN Sulut Go Malut bilang, apresiasi dan penghargaan yang diberikan merupakan bentuk hormatan kepada pihak-pihak yang selama ini menjalin kolaborasi dengan DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian aset, hingga pelaksanaan lelang. Maksud dan tujuan Bantenan Award diadakan dalam rangka kami dari Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan mitra strategis daripada Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut, karena kami menyadari bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kami tidak bisa bersendiri. Kami harus berkolaborasi dengan teman-teman dari stakeholder, dan dalam rangka itu kami memberikan apresiasi dalam rangka untuk memberikan suatu penghargaan kepada para stakeholder yang telah membantu dalam rangka menyelesaikan dan dalam rangka juga meningkatkan tugas dan fungsi kami. Dengan menetapkan berbagai indikator penilaian, berbagai kategori penghargaan diserahkan bagi instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan. Beberapa di antaranya mitra strategis dalam upaya penyelesaian aset untuk mendukung program pemerintah, mitra strategis dalam kepatuhan perpajakan, mitra strategis dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, mitra strategis dalam optimalisasi pengurusan piutang daerah, dan lainnya.
Melalui penyerahan penghargaan ini, DJKN Sulut Go Malut berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat dalam menyokong pengelolaan kekayaan negara yang semakin efektif, akuntabel, dan bermanfaat positif bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, momentum di hari peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Gubernur Sulawesi Utara mendorong peran ayah yang maksimal dalam keluarga untuk peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengajak penguatan peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak dan memperkuat ketahanan keluarga. Hal ini disampaikan Julius Silvanus saat memimpin apel peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir pada Senin pagi. Julius bilang pemerintah Provinsi Sulut mendorong serta mengajak penguatan peran ayah dalam keluarga. Melalui penguatan peran ayah akan menegaskan pentingnya keterlibatan peran ayah dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah tantangan sosial saat ini. Amanatnya saya bacakan, dan tentunya amanat ini sangat dipahami dan tinggal dilaksanakan saja, ya. Nah, upaya-upaya ini sudah kita lakukan di Sulawesi Utara dengan faktanya kita mendapat juara 1, ya, penurunan stunting dan kemiskinan, dan ini karena kita bicara keluarga, jadi kita ingin memang orang tua dalam hal ini ayah memang betul-betul dia hadir sebagai ayah, ya, bukannya sebagai pelengkap penderita pencari nafkah saja, tapi memang dia hadir dan memeluk anak-anaknya untuk bertumbuh. Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Utara, Jenny Yolawinokan bilang, dalam relevansinya dengan tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah terus mendorong setiap ayah dalam keluarga mampu memahami perannya, tak sekedar bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, tetapi juga mampu memberikan cinta kasih dan perhatian kepada anak. Karena itu sangat diperlukan kolaborasi antara kedua orang tua dalam tumbuh kembang anak, mulai dari masa kehamilan hingga anak dewasa dan menjadi mandiri. Nah, dari tema Ayah Wajib Hadir dalam sebuah keluarga untuk memaksimalkan peran ayah dalam sebuah keluarga sehingga pengasuhan tumbuh kembang anak itu bukan hanya sekedar seorang ibu yang mengasuh, tetapi ayah itu wajib hadir mulai tentunya sejak dalam kandungan, dalam proses hamil, kemudian melahirkan sampai anak itu menjadi keluarga yang mandiri. Nah, peran ayah ini tentunya bukan hanya sekedar memberikan penguatan ekonomi untuk pendidikan anak-anak, bahkan juga ayah itu sangat dibutuhkan perhatian, kepedulian, cinta kasih, itu menjadi suatu unsur yang sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga anak itu akan membentuk karakter dari ayah dan ibu ini kolaborasi yang luar biasa. Peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ini diharapkan mampu menggaungkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan pentingnya peran ayah dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi eceng gondok tutupi Danau Limboto, nelayan beralih profesi. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Dari Manado, saudara, sempat alami kenaikan harga sejak awal bulan Juni sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional kota Manado, seperti cabai rawit, tomat, bawang merah, dan bawang putih perlahan harganya mulai turun. Penurunan harga bumbu dapur seperti cabai rawit dan bawang merah diungkapkan oleh pedagang mulai terjadi dalam 3 hari terakhir, seiring dengan mulainya masuknya pasokan dari daerah Gorontalo dan Makassar. Di Pasar Bersati Kota Manado pada Senin 29 Juni, harga tomat yang sempat naik hingga Rp26.000 per kilogram, kini berangsur turun di kisaran Rp14 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih yang tembus Rp70.000 per kilogram selama 2 minggu, kini mulai dijual dengan harga Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram.
Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini dijual dengan harga Rp80 sampai Rp90.000, turun dari harga pekan lalu yang sempat melonjak Rp110.000 per kilogram. Kalau tomat sih, tomatnya biasanya 25, 26, ini 20. Kalau rica? Kalau rica Makassar dia 40. Gorontalo? Gorontalo dia ada 80, ada 100. Kendati mulai turun, warga menilai harga bumbu dapur masih terbilang mahal, terutama untuk cabai rawit yang masih jauh dari harga normal, yakni Rp40.000. Tetap bisa. So sering belanja harga begitu? Kemarin harga ini ada naik. Ada naik? Dari berapa ke berapa, Bu? Biasa kok dia paling mentok 35, ini masih 80. Jadi Ibu ada harapan kalau boleh? Iya. Kalau boleh kasih turun, kasih normal. Warga berharap pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap kenaikan bumbu dapur yang terus terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sudah sekitar 1 bulan Danau Limboto ditutupi gulma eceng gondok. Akibat kondisi ini, sebagian nelayan terpaksa beralih profesi karena tak bisa lagi mencari ikan. Hamparan eceng gondok menutupi hampir seluruh jalur perahu nelayan di Danau Limboto, tepatnya di Desa Pantadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Kurun waktu sebulan ini, keberadaan gulma air ini berdampak pada akses perahu menuju lokasi penangkapan ikan yang terputus. Akibatnya aktivitas nelayan yang menggantungkan hidupnya mencari ikan di danau terganggu dan pendapatan harian mengalami penurunan drastis. Sebagian nelayan memilih beralih profesi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara sebagian lainnya tetap ke danau meski harus melalui jalur memutar. Nelayan mengaku kondisi ini terus berulang meski sempat dilakukan pembersihan oleh Balai Wilayah Sungai dan TNI. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat kembali menutupi perairan danau. Orang nelayan itu setengah mati mau mencari karena akses mau turun akan ke danau itu tertutup dengan eceng gondok. Boleh 1 bulan setelah itu lebih bahkan lebih. Kalau untuk eceng gondoknya itu cepat sekali pertumbuhan. Jadi mesti ada mesti ada perhatian khusus dari pemerintah. Kalau untuk yang lain sih kurang jaga kerja bangunan. Yang lain tetap masih bapaksa jaga turun-turun danau. Itu pun perahunya itu di ujung sana. Nelayan berharap pembersihan eceng gondok dapat dilakukan secara berkelanjutan agar akses perahu kembali terbuka dan aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan normal. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Papua Barat Daya terus dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas makanan, tata kelola operasional hingga pemerataan layanan bagi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat evaluasi operasional 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sorong, Senin 29 Juni 2026. Rapat yang berlangsung di kantor Gubernur Papua Barat Daya ini dihadiri Kepala Regional Badan Gizi Nasional Papua Barat Daya, Wakil Regional, Koordinator Wilayah Kota Sorong, Satgas MBG, Kepala SPPG, hingga para ahli gizi. Ahmad Nasaro, Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya mengatakan, evaluasi difokuskan pada perkembangan pelaksanaan program, kendala operasional, serta berbagai masukan masyarakat, termasuk keluhan sejumlah orang tua mengenai menu makanan yang dinilai belum memenuhi standar gizi. Saat ini terdapat sekitar 21 SPPG di Papua Barat Daya, namun sebagian masih berstatus suspend karena belum memenuhi ketentuan operasional sebagaimana diatur dalam regulasi. Kita mengevaluasi tentang perkembangan SPPG yang ada di Kota Sorong maupun berbagai kendala-kendala yang dihadapi, terutama keluhan dari para orang tua, terutama para penerima manfaat tentang menu-menu yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau pemenuhan gizi yang diharapkan, yang kemudian akhirnya ada yang menu viral dan kemudian sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita hari ini mengundang semua untuk kemudian kita
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan akan terus mendukung penuh program makan bergizi gratis sebagai program prioritas nasional. Melalui evaluasi berkala, pemerintah berharap kualitas pelayanan semakin membaik, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata, termasuk kelompok sasaran di wilayah terpencil. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, sebanyak 641 orang calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya resmi menerima surat keputusan pengangkatan. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda di lapangan alun-alun Kota Baru Mulia, Papua Tengah. Sebanyak 641 CPNS yang terdiri dari golongan 2 dan golongan 3 menerima SK pengangkatan. Secara simbolis, penyerahan dilakukan kepada 10 perwakilan penerima. Dalam arahannya, Bupati Yuni Wonda meminta seluruh CPNS bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab sesuai penempatan masing-masing. Ia menegaskan CPNS yang tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut akan diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bupati menegaskan bahwa apabila terdapat CPNS yang meninggal dunia, maka formasi tersebut tidak dapat digantikan atau diwakili oleh anggota keluarga. Hari ini kami telah menyerahkan SK CPNS formasi 2024 sebanyak 641 orang. Kita bersyukur selama pendaftaran sampai dengan pada saat kita menyerahkan SK ini banyak hambatan, banyak halangan yang pernah terjadi. Tetapi pada hari ini, ujung-ujungnya adalah hari ini kita boleh serahkan SK dalam keadaan aman. Saya pesan kepada mereka bahwa mereka ini adalah tulang punggung atau tonggak satu menjadi pemimpin ke depan. Maka realitas mereka terhadap pimpinan, kewajiban mereka untuk melayani masyarakat harus tekun. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya juga berharap para CPNS yang baru menerima SK dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Vidi Rakweni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, rangkaian festival sepak bola rakyat yang diikuti oleh 16 tim sekolah sepak bola di Kota Manado mendapat antusiasme masyarakat. Ajang itu dinilai menjadi wadah positif bagi talenta muda di daerah guna mengembangkan bakat sepak bola. Sebanyak 16 tim berkompetisi dalam festival sepak bola rakyat yang digelar di Kota Manado sejak 25 hingga 27 Juni 2026. Kejuaraan sepak bola kategori usia muda tersebut dimenangkan oleh PPLP Maju Kota Manado usai mengalahkan SBB Banter Pegadaian dengan skor 3-2 pada partai final di lapangan Sparta Tikala. Gelaran tersebut diharapkan mampu menjadi wadah bertumbuhnya bakat-bakat sepak bola muda di tanah air. Dalam 3 hari ini ada 16 tim yang tergabung, semuanya dari Sulawesi Utara. Ada bahkan yang paling jauh, ada dari Minahasa Selatan, ada dari Tomohon. Tapi secara garis besar Manado adalah kota yang luar biasa, kota yang antusiasmenya sangat tinggi, di mana peserta, pelatih, bahkan orang tua, UMKM juga terlibat langsung, dan kita melihat di sini ada api semangat sepak bola yang menyala-nyala di Kota Manado. Kehadiran kompetisi sepak bola untuk usia anak tersebut dinilai baik guna mengasah kemampuan hingga menambah jam terbang pemain muda di daerah. Ya, sangat penting karena seperti yang tadi pelatih Aldio katakan bahwa olahraga yang ada di Kota Manado terlebih di umumnya Sulawesi Utara, bahwa olahraga sepak bola kita lagi tidur untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi dengan adanya festival sepak bola rakyat ini, kiranya olahraga sepak bola di Kota Manado ini bisa bangkit kembali dan bisa maju. Bagus sekali sebagai wadah tempat latihan, sekaligus untuk melihat skill di mana dia bermain sesuai jika latih. Ini adalah tempat yang bagus untuk latihan, tapi karena ada sebagai bentuk turnamen, kalau dia bisa menang dan maju terus, bisa juara. Kegiatan semacam ini diharapkan mampu digelar secara rutin sehingga pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola di daerah dapat berjalan dengan optimal. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.